Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Arwah Gadis Tanpa Wajah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seperti suara seorang menangis, gumamnya, lalu beranjak menuju pintu belakang. Perlahan Mayang melangkahkan kakinya, mengintip dari sebuah lubang untuk melihat suasana di luar. Mata Mayang membulat sempurna kala dirinya bersitatap dengan sosok wanita. "Siapa di luar sana?" teriak Mayang, berusaha menetralkan degup jantungnya. Lagi terdengar suara tangisan, membuat Mayang semakin penasaran. Perlahan Mayang memegang daun pintu dan berusaha memutarnya. Derit pintu terdengar. Mayang menyembulkan kepala dari sebagian pintu terbuka. Namun jantungnya seakan berhenti berdetak dan matanya terbelalak. Mayang tak dapat bergerak dengan tubuh gemetar. Naimah, lirih Mayang dengan bibir gemetar. Bau busuk dan bau amis menguar, disertai bau daging panggang yang dibakar. Kini rongga hidungnya terasa pengap karena penciumannya yang amat pahit oleh bau tak sedap di hadapan matanya. Tidak mungkin. Mayang menggeleng keras, seketika menatap sosok di hadapannya yang berubah menjadi sosok mengerikan. Wajah yang hancur dengan luka bakar di sekujur tubuh, yang dipenuhi ribuan binatang yang menggeliat di setiap inci tubuhnya. Bruk! Tubuh Mayang ambruk dan membuat suara yang amat keras. Sebuah benda jatuh karena tak dapat menahan beban yang menimpanya. Suara derap langkah kaki terdengar mendekat. "Ibu." Yanto tiba dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Matanya celingak-celinguk menatap sekeliling. "Bu, kenapa?" tanya Yanto sambil menepuk pipi sang istri. Naimah, Pak," lirih Mayang. "Naimah," ulang Yanto, melihat jari telunjuk Mayang. Ia pun mengikuti arah telunjuk Mayang. Lalu, "Naimah." Yanto terperanjat ketika melihat sosok di hadapannya tengah meliuk-liukan kepalanya. "Pergilah, Nak. Buat mereka menyesal telah menyakitimu," ujar Yanto dengan mulut berkumat kami. "Bu," lirihnya, membuat Mayang seketika tersentak. Ia tak percaya bahwa anak yang telah tiada kini berada di hadapannya. "Nai, sayang ibu." Naimah kembali merubah wajahnya, menatap Mayang dengan sendu. Bibirnya yang pucat seputat salju menaikkan rasa sakit di hatinya. "Maafkan ibu sama bapak, Nai. Maafkan kami." Mayang perlahan mendekati Naimah. Digenggamnya kedua tangan Naimah. Dia elus pipi pucatnya yang dingin, membuat hati Mayang kembali teriris. "Jangan bersedih, Bu. Nai janji akan membunuh mereka semua." Naimah menggeleng lemah. Cintanya pada kedua orang tua masih melekat di hatinya. Mayang pun terjatuh, semakin dibuat terluka melihat anaknya yang berubah menjadi sosok yang berbeda alam dengannya. Mayang memeluknya dengan erat, meski hawa dingin menyelundup seluruh tubuhnya. "Selamat tinggal, Bu." Perlahan tubuh Naimah memudar, berubah menjadi kepulan asap hitam.
Hei Ma, jangan pergi. Mayang kembali luruh di saat dirinya sadar jika sang anak bukan lagi manusia sepertinya. Yanto memeluknya erat, berusaha menenangkan sang istri. Ia berusaha membawanya ke dalam karena cuaca semakin gelap dan hujan akan turun. Sudut pandang Pramuja. Sial! Aku berdecak memukul setir mobil. Rasa marah memenuhi rongga dadaku. Aku Pramuja Praswara, seorang pria terkaya di desa Kencanawangi. Semua warga tunduk dan takut padaku. Karena aku seorang juragan yang beruang, sehingga mereka dapat aku kendalikan. Namun kali ini perasaanku tengah dibuat gundah. Karena sejak kematian seorang gadis yang mati dibakar, sangat menghantui malam-malamku. Seperti hari ini, aku meminta ketiga anak buahku untuk membawa seorang wanita serta suaminya menghadapku. Namun bukan aku yang bermain, malah mereka yang mempermainkan aku. Maya, dia seakan menjelma sebagai putrinya yang buruk rupa. Ia datang dengan amarah di matanya. Beraninya dia menyentuhku, geramku. Kepalan tanganku tinjukan pada pintu mobil. Sakitnya tak seberapa dibanding hinaan yang telah diberikan oleh Maya. Kenapa? Kenapa kau tak pernah membuka hatimu untukku, Mayang? Kuremas dada setiap kali mengingat penghinaan darinya. Iya, Mayang adalah wanita yang sejak gadis aku sukai. Namun dia menolakku berkali-kali. Hanya karena sebuah perasaan. Apa sesulit itu ia mencintaiku? Aku bisa saja berbuat kejam seperti apa yang kulakukan pada semua orang. Namun aku tak bisa menyakitinya. Meski sebenarnya aku telah melukai hatinya dengan membunuh anak gadisnya. Mungkin dia merasa terluka. Bahkan hatinya hancur karena kepergian Naima, gadis yang terlahir sebagai gadis buruk rupa. Namun rasa sakitnya tidaklah sebanding dengan penolakan yang bertubi-tubi ia berikan terhadapku. Maaf mas, aku tidak mencintaimu. Kita jauh berbeda. Dan aku sudah memilih teman hidupku sendiri. Tolak Mayang kala itu. Apakah kau harus terlahir dari orang miskin agar kau mau menerima dan mau mencintaiku, Mayang? Mas, cinta itu tidak bisa dipaksa. Menikahlah dengan pilihan orang tuamu. Aku yakin pilihan mereka tepat untukmu. Biarkan aku bahagia dengan pilihanku. Apakah sehina itu aku di matamu, Mayang? Kupacu mobil dengan kecepatan tinggi. Emosi masih memanas di dalam hatiku. Mengingat masa di mana aku mencintai Mayang, itu sangatlah menyakitkan. Meski orang tuaku menjodohkanku dengan Yuningsi, seorang gadis cantik dari keluarga terpandang, namun tidak sedikit pun mampu merobohkan hatiku yang sudah beku. Selama 30 tahun menikah, aku dikaruniai seorang putri, Arsita, gadis cantik yang menjadi darah dagingku dari seorang wanita yang tidak aku cintai. Dialah yang selalu menjadi alasanku untuk membalaskan rasa sakit hatiku pada Maya, hingga aku mampu menghasut warga agar membakarnya. Kuinjak pedal rem dengan sangat kuat. Tatkala melihat bayangan yang melintas menghadang jalan, mobil berhenti. Kulihat di luar sana tidak ada siapapun. Kubuka pintu mobil. Kulirik semua jalanan depan dan belakang. Sunyi dan gelap. Tidak ada siapapun. Siapa yang melintas barusan? Gumamku. Suara hewan malam saling bersautan. Gelap malam semakin mencekam. Ditambah jalan yang kulewati jalanan sepi, yang sisi kanan dan kiri dipenuhi pohon jati yang tinggi dan rindang. Sayuku mendengar suara seorang perempuan menangis. Kembali kulihat sekeliling. Ada bayangan yang tengah terduduk di simpang jalan. Kulihat suasana sepi dan gelap. Mungkinkah ada seorang di dalam hutan? Hei, siapa di situ? Perlahan kuayunkan kaki, hendak mendekatinya.
Namun langkahku terhenti seketika. Mataku seakan membulat sempurna dan jantungku seakan terpompa lebih cepat. Kulihat sesuatu yang amat ku kenal. Rambutnya yang tergerai panjang dengan baju yang berwarna merah mengkilat membuatku seakan tak percaya dengan apa yang kulihat. Tanpa kuduga, kakiku bergetar. Perlu berlomba membanjiri wajahku. Perlahan kuayunkan kaki yang gemetar untuk kembali ke mobilku. Tangisan semakin menyayat, seakan mengiring langkahku yang gontai. Tidak, ini tidak mungkin. Kuraup wajah dengan kasar, menyeka tetesan keringat yang terus membanjiri wajahku. Tanganku gemetar hebat, bertambah kelaka yang ikut berdenyut. Bak! Ah, sial! Kupukul keras di mobil. Karena berkali-kali kehidupan tetap tak bisa. Pergerakanku terhenti ketika sosok wanita tengah berjalan sempoyongan ke arah mobilku. Kutatap lekat wajahnya agar aku tak dapat salah melihat. Mataku terbelalak melihat pemandangan di depan sana. Terlihat wajah yang hancur dengan kulit yang mengelupas. Bibirnya yang sobek hingga telinga membuatku bergidik ngeri melihatnya. Ayolah! Ku coba menghidupkan kembali mesin mobil. Meski berkali-kali ia menolak. Akhirnya, ku pacu kendaraanku dengan kecepatan tinggi, meninggalkan sosok mengerikan di sana. Tidak, aku tidak salah lihat. Dia... Aku terus mengerutuk diri. Percaya tak percaya dengan apa yang kulihat. Namun kenyataannya itu nyata adanya. Naimah. Liriku berkali-kali usap wajahku, mencoba menetralkan degup jantung yang masih tak beraturan. Jalanan terasa amat sulit kujangkau, entah karena perasaanku yang sedang risau atau memang ada penyebab lain. Aku tidak tahu. Namun, ini sungguh di luar akal pikirku. Jalanan yang biasa aku tempuh hanya 30 menit. Kini sudah hampir 1 jam aku masih berkeliling di jalanan yang sunyi dan gelap. Aku netralkan kembali pikiranku, mencoba menenangkan kembali hati yang gundah. Kulajukan mobil dengan santai, membuang pikiran burukku sejenak. Akhirnya, aku sampai di depan rumahku. Meski harus melewati liku yang baru kali ini kualami. Ku ketuk pintu, memanggil seorang yang berada di dalam rumah. Tuan, sapa Tina, pekerja di rumahku. Dia menundukkan kepala tiap kali berhadapan denganku. Itulah mereka yang menjadi bawahanku. Di mana Arsita? Tanyaku. Di kamar, Tuan. Kuanggukan kepala, lalu melangkah pergi menemui putriku. Sayang, ini ayah. Kupanggil dengan lirih sambil kubuka kenop pintu. Terlihat Arsita yang tengah duduk di sisi ranjang dengan rambut terurai. Ayah, panggilnya. Iya sayang, mengapa wajahmu ditekuk? Kutatap wajah putriku yang terlihat pucat. Ayah, apa ibu tidak ingin sembuh? Lirihnya, kulus pucuk kepalanya dengan lembut. Kenapa? Apa ada sesuatu? Ayah, apa aku tidak boleh memiliki ibu seperti dulu? Kenapa ayah? Apa ibu tidak berarti bagimu? Bukankah ibu amat menyayangimu? Arsita menatap lekat maniku. Kulihat kehancuran dan kekecewaan di dalamnya. Ada apa? Katakanlah. Arsita menunduk dengan tangis yang masih terisak di bibirnya. Katakan saja sayang. Tangis Arsita semakin pecah. Kudekap putriku dalam pelukan. Apa yang ibu rasakan? Seperti aku rasakan ayah. Arsita mendongak, kembali menatapku. Semua pertanyaan terlontar dari bibirnya yang indah. Maksudmu? Aku
Aku menikah dengan seorang pria yang tidak bisa menerimaku. Apa yang ibu rasakan, harus aku rasakan juga. Arsita memalingkan wajahnya, menatap sebuah bingkai foto pernikahannya. Kuhela nafas dan membuangnya kasar. Apa aku terlalu kejam membiarkan putriku menderita karena Ningsi yang tak kunjung sembuh? Tolong ayah, berikan kesempatan untuk ibu. Biarkan dia sembuh. Ibu Arsita dengan tatapan memohon. Ia menangkupkan kedua tangan di dada. Sayang, ku genggam tangannya. Aku tak bisa melihat putriku menangis, apalagi memohon seperti ini padaku. Baiklah, ayah akan membawa ibumu berobat, ujarku. Ia langsung mendapat senyuman dari putri semata wayangku. Ku kecup pucuk kepalanya, lalu melenggang pergi meninggalkannya. Aku mencoba menenangkan kembali kepala yang berdenyut. Matahari sudah memancarkan sinarnya. Suasana desa amat indah karena masih asri dengan tumbuhan dan pohon-pohonnya. Ayah, Kulihat Arsita tengah mendorong kursi roda yang tengah diduduki Ningsi. Sudah siap? Kusematkan senyuman pada putriku. Meski hati masih enggan melihat Ningsi, wanita yang telah menemaniku 35 tahun ini. Tina, bawa kopernya. Baik tuan. Kami pun segera meninggalkan rumah, menuju rumah sakit di kota, dengan menggunakan kendaraan roda 4ku, agar bisa membawa Ningsi dengan segera. Perjalanan jauh membuat kami sedikit mengantuk. Aku pun terlelap sejenak karena semalaman aku tidak dapat tidur. awas! Aku teronjat kaget mendengar suara Arsita yang berteriak. Ada apa? Tanyaku sambil mengucek kedua mataku. Tadi seperti ada wanita yang tengah menyeberang, tuan, ujar Pian, sopir pribadiku. Seketika rasa kantukku menghilang. Dada masih berdegup tak beraturan karena keterkejutanku. Tidak apa-apa, jangan ngada-ngada. Jalan kembali, titahku pada Pian. Ia mengangguk lemas. Entah ada apa, perasaanku mendadak tak enak. Semoga saja tidak terjadi sesuatu selama perjalanan. Kupandangi sekeliling. Perjalanan kami menempuh jalanan yang sisi kanan dan kiri masih rimbun dengan pepohonan. Dahiku mengernyit tatkala pandanganku menangkap sosok wanita tengah berdiri di bawah pohon besar. Samar kulihat wajahnya yang tertutup sebuah kain putih. Kuusap kedua mataku dan mencoba menatapnya kembali. Naimah, liriku. Kenapa ya? Arsita menatapku. Entah ia mendengar atau tidak, aku tidak tahu. Tidak. Kulihat kembali sosok yang tadi berada di bawah pohon, namun tidak ada. Entah karena aku yang sudah terlanjur jauh atau memang aku salah melihat. Kulihat Arsita kembali memeluk Ningsi. Kupandangi wajah Ningsi yang memang pucat. Tubuhnya kurus kering karena memang asupan makanan yang berkurang. Dia cantik, baik, dan selalu patuh pada perintahku. Namun hatiku sama sekali tak bisa menolak. Rasaku pada Mayang masih amatlah besar. Sekilas kulihat senyum Ningsi. Selama ini aku tidak pernah memerhatikan wajahnya. Meski kami satu atap, karena aku tidak pernah berharap dia akan menjadi teman hidupku selama ini. Namun, kali ini hatiku berdesir, merasakan aliran yang berbeda kala pandanganku bersitatap dengannya. Kubuang pandangan ke segala arah. Entah perasaan apa yang ada di dadaku. Baru kali ini aku melihatnya dengan sesama, dan pandangan kami bertemu. Kutarik nafas dalam-dalam, membuangnya dengan kasar. Kuraup wajah, mencoba merasakan perasaan yang tengah berdesir. 2 jam kami di perjalanan. Akhirnya mobil sampai pada tujuan. Aku mencoba membantu Sita memapan Ningsi. Suster, tolong bawakan berangkar. Tita Arsita yang berteriak ketika melihat perawat yang hendak lewat. Baik,
tunggu sebentar. Tak lama perawat datang membawa berangkar, membuat kami menaikkan Ningsih. Setelah itu, mereka membawa Ningsih ke ruang UGD bersama Arsita yang terus menyemangati sang ibu. Aku berdiri, melihat putriku begitu khawatir pada Ningsih. Selama ini aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Apa memang dia selalu menyembunyikan kesedihannya? Kuayunkan kaki mengikuti mereka. Namun langkahku kembali terhenti ketika sudut mataku melihat sosok yang tak asing. Lekat kupandangi agar lebih jelas siapa yang tengah berdiri di pojok samping dengan pakaian serba merah dan kain merah menutupi wajahnya. Kembali kulangkahkan kaki, mencoba mendekatinya. Kutepuk pundaknya, menunggu dirinya berbalik melihatku. Kau! Mataku membulat sempurna. Mulutku menganga melihat perempuan berkain merah di kepalanya. Jantungku seakan dipompa lebih cepat dengan aliran darah yang semakin berdesis hebat. Tidak mungkin, kau sudah mati. Kutangkup wajahku dengan kedua tangan. Rasanya hidupku seakan lebur. Hari-hariku kian memburuk. Yang kulihat selalu bayangan wanita yang sudah kubakar hidup-hidup. Ayah! Aku tersentak kala sebuah tangan kembali menyentuh pundakku. Arsita! Aku kembali menyapu keadaan. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan sosok wanita itu pun tidak ada. Ayah, ada apa? Kenapa di sini? Arsita seperti tengah mencari sesuatu. Pandangannya menyapu ke sana kemari. Apakah ia melihat yang aku lihat? Atau... Ucapku dalam hati. Tidak apa-apa. Ucapku, lalu menarik Arsita menjauh dari sana. Kulihat Arsita seperti memiliki pertanyaan. Namun aku terus menarik lengannya hingga kami sampai di koridor rumah sakit. Ayah! Langkahku terhenti. Arsita menahan pergelangan tanganku. Apa ada sesuatu? Apa ada yang sedang ayah pikirkan? Arsita seperti tengah memberikan kecurigaan padaku. Aku diam, kembali meraup wajah dengan kasar. Tidak, Sita. Ayah hanya lelah. Jawabku singkat. Lalu melangkah menuju sebuah kursi tunggu di mana Ningsih tengah berada di dalam ruang UGD. Kupejamkan mata, membuang sedikit rasa penat di otakku. Angin berembus sepoi-sepoi, memberikan suasana damai di hatiku. Sudut pandang Arsita. Semilir angin membawa sebuah uraian sadu, menelusup ke dalam hati dan jiwaku yang tengah kelabu. Kusinggap gorden. Kulihat suasana di luar amatlah indah. Sore hari yang memancarkan sinar jingganya, menyambut malam yang akan tiba. Aku Arsita, seorang putri dari seorang pria kaya di desa Kencanawangi. Semua orang takut dan patuh pada ayahku. Namun, kegagahannya tetap kalah dengan sebuah rasa cinta pada seorang perempuan desa. Ia bahkan tak dapat melihat ketulusan ibuku yang amat mencintainya. Aku tidak mau tahu. Pokoknya ayah harus membawa mereka ke sini sekarang. Teriakku pada ayah. Tapi sayang, bawahan ayah belum datang. Mereka sedang mencari gemblung. Jelas ayah yang terlihat panik melihatku mengamuk dan memarahinya. Ayah pergi meninggalkanku. Terdengar suara para bawahannya yang baru tiba. Ayah memarahi mereka dan menyuruhnya membawa dua pasang manusia yang amat kubenci. Aku memasuki kamarku, merebahkan tubuh di atas kasur embuk yang selalu menjadi penenangku. Sejak ibu lumpuh dan ayah tidak sama sekali memperdulikannya, aku kesepian, aku sendirian. Meski selama ini ayah selalu melakukan segala hal yang aku mau. Aku terlonjat mendengar suara ayah yang tengah meraung. Aku berlari melihat ada keributan apa, sehingga membuat ayah mengerang. Astaga ayah! Aku terbelalak ketika seorang perempuan tengah mencekik leher ayahku.
Mayang! Api amarah kembali bergejolak tiap kali melihat wanita yang bernama Mayang. Ya, Mayang seorang wanita yang amat ayah cintai. Bahkan sampai tega ayah berperilaku buruk pada ibu hanya karena perempuan itu. Mataku kembali membulat sempurna kala melihat sosok yang tengah mencekik leher ayahku. Naimah. Aku kembali terdiam. Amarahku kembali ciut kala melihat sosok yang berada dalam tubuh Mayang. Kulihat sebuah kayu di samping rumah. Aku mengambilnya. Tanpa aba-aba aku berlari menghampiri ayah. Kupukul kepala wanita yang berani menyentuh ayahku, hingga akhirnya ia terkulai dan tak sadarkan diri. Ayah! Kuhampiri ayah yang tengah meringis. Kulihat lehernya memerah. Begitupun dengan Yanto, bekas tukang kebun kami. Ia terlihat khawatir melihat istrinya yang kupukul menggunakan kayu. Bawa mereka pergi dari rumahku. Aku tidak ingin melihat wajah-wajah kurang ajar di sini. Ayah terlihat marah. Wajahnya merah dengan rahang mengeras. Aku tak bisa berkata-kata, karena sebelum aku bisa mengucapkannya, ayah lebih dulu mengusir mereka. Aku kembali ke dalam kamar dalam keadaan gelisah. Ayah, ia tidak pernah marah seperti itu pada aku. Tapi kulihat ia amat marah pada mereka. Entah apa penyebabnya. Apa hanya halusinasi saja? Tidak mungkin jika itu Naimah. Dia sudah mati terbakar, pikirku. Lagi aku memikirkan akan sesuatu yang sering membuatku takut. Sosok Naimah kembali menghantui pikiranku. Tidak, aku hanya salah lihat. Kuusap kedua mata dan menutupnya dengan kedua tangan. Setiap kali aku mengingat Naimah, hanya akan membuat hatiku perih. Perih karena pria yang kucintai tak pernah mampu melupakan sosoknya. Seperti ayah. Ayah tak pernah mencintai ibu, tapi ibu amat mencintai dia lebih dari hidupnya sendiri. Hingga keadaannya seperti sekarang pun, ibu tetap mencintai ayah. Apa aku harus merasakan penderitaan ibu? Lirikku dengan suara parau. Tangis tengah menjadi temanku yang selama beberapa bulan ini. Aku telah menikah, namun aku sebagai istri belum dapat aku rasakan. Setiap kali aku memberikan kehangatan pada suamiku, ia selalu bersikap acuh dan dingin. Tidak berselang lama, kudengar suara pintu terbuka. Ayah, ia menatapku dengan lekat. Mungkin bertanya-tanya dengan keadaanku ini. Aku meluapkan segalanya pada ayah, karena hanya dia yang mampu menjadi teman dan bahu di saat aku rapuh. Aku memintanya untuk segera membawa ibu berobat. Jangan biarkan ibuku terus tersiksa oleh penyakitnya yang diderita. Aku bahagia. Ayah memberikan kesempatan dan mau membawa ibu ke kota. Kupeluk erat tubuhnya. Baunya yang tak pernah berubah sejak aku kecil. Waktu pagi telah menyapa. Aku dengan sigap bersiap karena akan segera ke kota membawa ibu ke rumah sakit. Hanya butuh 2 jam perjalanan, kami telah sampai. Ibu telah dimasukkan ke dalam ruang UGD. Mataku celilitan mencari keberadaan ayah. Di mana dia? Aku kembali ke parkiran, mencari-cari ayah yang tak ikut ke dalam. Kulihat ia tengah mengeraup wajah dengan kedua tangan. Aku menyapanya. Namun ia terlihat kaget saat melihatku, seakan ia tengah melihat sesuatu. Aku menyapu keadaan. Tidak ada siapa-siapa. Lalu sedang apa ya di sini seperti orang ketakutan? Ayah tidak terlalu banyak bicara. Ia menarik lenganku dan membawa aku ke koridor. Aku mencoba bertanya, namun ia tak sama sekali mengatakan apa-apa. Aku menghela napas panjang, lalu membuangnya pelan. Aku mencoba mengikuti ayah yang tengah duduk di kursi tunggu. Namun, bukankah ayah sendirian? Gumamku. Langkahku terhenti saat melihat sosok perempuan tengah berdiri di samping ayah. Bukankah itu
Aku kembali menajamkan penglihatanku. Benarkah itu? Brak. Maaf bu, maaf. Aku tersentak karena seorang menabrakku. Iya, gak apa-apa. Hati-hati ya. Kembali kulihat. Sosok itu sudah tidak ada. Hanya ayah yang tengah duduk sendirian. Kulangkahkan kaki dengan pelan, menenangkan hati dan pikiran yang kacau. Sungguh mataku tak salah lihat. Sosok yang kulihat seperti Naimah. Permisi. Suara suster membuat kami menoleh. Bagaimana dengan ibu saya, Sus? Bukan ayah yang bertanya keadaan itu, tapi aku. Kondisinya sudah membaik. Kami akan segera memindahkan pasien ke ruang inap. Jelas perawat. Baiklah, Sus. Terima kasih. Kulihat ayahnya diam. Sama sekali tak berniat menanyakan keadaan istrinya. Namun aku tak bisa berbuat apa-apa. Karena yang kualami pun sama persis. Ayah. Ia tak tersentil sedikit pun perasaannya. Apakah ia tak sadar apa yang ia lakukan pada ibu? Tengah anaknya rasakan juga. Ayah. Kubuka suara untuk menghilangkan kesunyian. Apakah ayah? Maaf, aku terlambat. Kata-kataku menggantung di udara. Kala sebuah suara yang tak asing membuatku berbalik badan. Mas Aryo? Kupeluk tubuh kekarnya. Dengan berat ia akan membalas pelukanku. Di hadapan ayah dia tak akan menolaknya. Gimana kabar ibu? Tanyanya dengan melerai tangan yang melingkar di tubuhnya. Seperti itu, dengan mudah ia melerai pelukanku. Dengan dalih menanyakan kabar ibu. Ia baik-baik saja, Mas. Sebentar lagi dokter akan membawanya ke ruang inap. Jelasku, karena ayah tidak akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Mas Aryo. Baguslah. Ayah, apa kau sedang sakit? Tanyanya yang melihat ayah diam seribu bahasa. Kulihat wajah ayah memang sedikit pucat. Sejak kejadian kemarin ayah sangat berubah drastis. Tidak, Naryo. Saya hanya terlalu lelah saja. Ujarnya seraya mengulas senyum. Aku tahu ayah tengah berbohong. Ayah seperti tengah menyembunyikan sesuatu. Mau ku ambilkan minum, Mas? Kutawarkan diri untuk membawakan sebuah minuman. Meski sebenarnya aku tahu ia tak akan mau. Boleh. Ia duduk di sebelah ayah dengan raut wajahnya yang acuh. Aku berjalan mencari di mana kantin atau tempat untuk mengambil air minum. Selama beberapa menit aku mencari-cari. Akhirnya aku lihat sebuah minuman tertera di depan sebuah koridor kosong. Ku ambil 2 gelas air mineral dan kembali berjalan menemui Mas Aryo dan ayah. Kembali langkahku terhenti ketika melihat seorang perempuan tengah berdiri menatap lekat Mas Aryo. Naimah, liriku. Dengan bibir gemetar kulihat wajahnya yang buruk rupa dengan bibirnya yang pucat. Astaga, aku terkejut kala ia menatapku. Wajahnya hancur dengan kulitnya yang melepuh. Tetesan darah yang kental menetes dari sudut bibirnya yang sobek. Sayang, kenapa? Jangan ganggu aku. Aku masih shock dengan wajah yang kulihat. Aku takut jika dia tengah berada di hadapanku. Arsita. Sebuah tangan menyentuh pundakku. Aku semakin gemetar. Dengan keringat dingin mulai bercucuran. Pergi, jangan ganggu aku. Kamu sudah mati, Nay. Ini ayah dan suami kamu. Aku membuka mata. Terlihat ayah dan Mas Aryo tengah menatapku heran. Ayah. Ku peluk ayah dengan erat. Rasa takut masih menggerogoti.
Ayah mengelus rambutku dengan lembut. Ia mencoba menenangkanku. Sekian kalinya aku syok seperti ini karena melihat sosok yang mirip dengan Naimah. Apa maksudmu, Tah? Apa maksud dari ucapanmu? Mas Aryo menatapku lekat. Ada sebuah pertanyaan di sana. Apa dia tengah menginterogasiku? Atau dia tengah menertawakanku? Aku tidak tahu. Tatapannya tajam, membuat Manikku tak dapat bertahan lama menatap Maniknya. Tadi... Aku tak tahu harus menjawab apa. Jika aku katakan mungkin dia akan tertawa melihatku seperti ini. Apa Tah? Apa maksudmu Naimah tadi? Mas Aryo semakin membuatku bergeming. Sudah, mungkin Sita terlalu kelelahan. Sejak semalam ia menemani Ningsih. Ayah menengahi, memberikan sedikit kelegaan di hatiku. Ayo, kita duduk di sana, ajak ayah. Ia memapaku ke kursi tunggu. Kulihat Mas Aryo masih berdiri mematung di tempatnya. Ia tak sedikit pun memiliki rasa peduli padaku. Apa yang kamu lihat, sayang? Tiba-tiba ia bertanya dengan menatap Manikku dalam-dalam. Tadi aku... Permisi, Pak. Nyonya Yuningsih akan segera kami bawa ke ruang inap, ujar seorang yang baru tiba, membuat ucapanku kembali terapuh. Baiklah, silakan, sahut ayah datar, sama seperti suamiku. Tidak sama sekali berempati ketika pasangannya tengah berada di tengah kekalutan. Saat ayah tengah mengobrol dengan suster, tak terasa Mas Aryo telah duduk kembali di kursi di sampingku. Aku selalu berharap bahwa ia akan berperilaku baik, jadikanku istri yang berarti dalam hidupnya. Namun semuanya aneh. Ia sama sekali tak melihat kehadiranku. Arsita, ayah mengajakmu ke ruangan ibu. Aku tersentak dari lamunan ketika suara yang lembut memanggil namaku. Iya, kenapa? Aku salah tingkah karena terlalu dalam lamunanku sehingga tak mendengar ucapan Mas Aryo. Aku mengajakmu ke ruangan ibu. Dia sudah duluan mengikuti dokter, ujarnya lagi. Baiklah. Aku pun bangkit karena ingin segera mengejar ayah yang mengantar ibu ke ruangan inap biasa. Aku pikir Mas Aryo tak akan ikut menemani, namun rupanya ia berjalan di belakangku. Aku lupa. Ruangan VIP nomor 187, ujarnya memotong ucapanku. Aku lupa tak bertanya di mana ruangan ibu. Beruntung Mas Aryo mengikutiku. Makasih, Mas. Aku harus bersabar. Pengorbanan untuk menikah dengannya amatlah besar. Ayah rela memprovokasi warga, memfitnah gadis buruk rupa itu agar warga membakarnya. Ya, ayah melakukan itu karena memenuhi keinginanku. Meski sejak itu perubahan Mas Aryo lebih jauh. Dia sangat dingin. Apalagi ia tahu jika Naimah mati karena dibakar warga atas perintah ayahku. Aku berbalik mendengar seorang memanggil namaku. Rita? Kulihat Rita, Siska, dan Cindy berada di sini. Kalian di sini? Kenapa? Timpalku. Kami tahu ibumu dibawa ke sini. Jadi kami sama-sama mau menjenguk ibumu, ujar Cindy yang mengedipkan mata dengan melirik Rita dan Siska. Ya ampun, jauh-jauh kalian ke sini. Kupeluk ketiga sahabat terbaikku itu. Memang hanya mereka yang selalu menjadi teman di saat aku tengah gundah. Bagaimana keadaan Tante Ar? Tanya Siska. Dia sudah membaik, namun harus dirawat di sini beberapa waktu.
Baguslah. Semoga tante lekas sembuh ya. Kami pun duduk sambil bercerita, berbincang sambil menunggu dokter Farul selesai meriksa ibu. Meski aku sibuk dengan ketiga sahabatku, mataku tetap sekali melirik pada Mas Aryo. Ia tengah menatap benda pintarnya, tanpa menoleh sedikit pun pandangannya dari sana. Kulihat senyuman tersemat di ujung bibirnya. Apa yang membuatnya tersenyum? Namun di hadapanku ia begitu dingin. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.